Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Analisis Tantangan Penerapan Asas-asas Hukum Administrasi dalam Pelayanan Publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Messi Oktarina, yang kedua Novia Tesalonika, yang ketiga Yosi. Yang pertama ada abstrak. Penerapan asas-asas hukum administrasi dalam pelayanan publik di Indonesia menjadi aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Asas-asas seperti kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan fondasi yang harus diintegrasikan dalam setiap aspek pelayanan publik. Selanjutnya ada latar belakang. Pelayanan publik merupakan pilar penting dalam pemerintahan yang baik, di mana masyarakat berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, hukum administrasi berfungsi sebagai kerangka yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks pelayanan publik, dengan asas-asas hukum administrasi seperti legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas sebagai pedoman utama. Meskipun reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, penerapan asas-asas tersebut sering terhambat oleh berbagai tantangan, termasuk organisasi yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, dan keterbatasan sumber daya manusia di instansi pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana asas-asas hukum administrasi diterapkan dalam praktik, serta tantangan yang dihadapi, guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isu-isu tersebut dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Lalu tujuan penulisan dari materi ini adalah mengetahui penerapan asas-asas hukum administrasi dalam pelayanan publik di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan apa yang dihadapi dalam implementasinya. Asas-asas hukum administrasi dalam pelayanan publik. Yang pertama, asas legalitas. Definisi semua tindakan dan keputusan administrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas. Penerapan pelayanan publik harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Tantangan keterbatasan pemahaman hukum di kalangan aparatur sipil ASN dan kompleksitas peraturan yang seringkali tumpang tindih. Yang kedua, asas transparansi. Definisi proses administrasi harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Penerapan masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai pelayanan publik. Tantangan kurangnya infrastruktur, teknologi, informasi, dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung keterbukaan. Yang ketiga, asas akuntabilitas. Definisi setiap tindakan dan keputusan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan ASN harus melaporkan dan menjelaskan tindakan mereka kepada pihak yang berwenang dan masyarakat. Tantangan kelemahan dan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta minimnya sanksi bagi pelanggaran. Yang keempat, asas proporsionalitas. Definisi tindakan administrasi harus seimbang dan tidak berlebihan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Penerapan kebijakan dan keputusan harus mempertimbangkan dampak serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tantangan, kesulitan dalam menilai proporsionalitas tindakan dalam situasi yang kompleks dan beragam. Analisis tantangan dalam penerapan asas-asas hukum administrasi. Yang pertama, kompleksitas peraturan. Banyaknya peraturan yang seringkali saling tumpang tindih menyebabkan kebingungan dalam penerapan di lapangan. Yang kedua, sumber daya manusia. Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang asas-asas hukum administrasi di kalangan ASN. Yang ketiga, infrastruktur, teknologi, keterbatasan akses dan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, budaya birokrasi. Budaya birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
Rekomendasi untuk peningkatan penerapan asas-asas hukum administrasi, dan yang pertama peningkatan pelatihan dan pendidikan, dan yang kedua pengembangan infrastruktur, dan yang ketiga reformasi birokrasi, dan yang keempat harmonisasi peraturan. Dan selanjutnya kesimpulan, penerapan asas-asas hukum administrasi dalam pelayanan publik di Indonesia memiliki peran yang krusial dalam menciptakan pemerintah yang baik dan efektif. Namun berbagai tantangan masih perlu diatasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara optimal. Dengan rekomendasi yang tepat, diharapkan kualitas pelayanan publik di Indonesia dapat terus meningkat.